kembali lagi di Rabiah Channel. Nah, hari ini aku mau bikin video tentang kisi-kisi masuk ke PT Epson. Soalnya kemarin ya banyak banget teman-teman di video aku yang sebelumnya itu yang request tentang kisi-kisi cara masuk ke PT Epson gitu. Nah, jadi aku di sini bakal jelasin dari pas awal. Jadi awalnya itu dari tes, terus interview, terus medical, baru lanjut ke PT-nya. Oke. Nah, buat kalian yang sedang nonton sekarang, sebelum aku mau lanjutin tentang kisi-kisinya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video aku agar aku lebih semangat bikin konten menarik buat kalian semua. Oke. Nah, jadi pas paling utama itu kita kan naruh lamaran dulu, kita ke yayasan ya. Nah, buat yayasannya aku udah jelasin di video sebelumnya. Nah, jadi kalian itu naruh lamaran dulu ke yayasan. Nah, kalau misalkan udah ada panggilan, nanti kalian bakalan dites dulu untuk itu ya, tes tulis dulu gitu. Biasanya kalau buat tes tulis itu sama aja seperti kita ulangan di sekolah gitu. Makanya mata pelajaran di sekolah itu ada saat kita tes ke PT. Di PT manapun biasanya seperti itu gitu ya. Bahkan saat kita tes karyawan tetap pun di Epson, tesnya kayak gitu ya. Rata-rata pakai dari sekolah-sekolah dulu gitu kita ya. Kayak matematika gitu, soal matematika yang kayak cerita kayak gitu ya, ada itu. Nah, setelah kita tes tulis ya gitu. Nah, biasanya kan soal cerita-cerita kayak gitu kalau yang matematika. Nah, terus ada soal yang kayak teka-teki gitu, guys. Nah, kayak teka-teki, yang teka-teki silang gitu loh, yang di gitu-gitu apa sih lah, aku lupa namanya. Nah, biasanya itu kata-katanya itu diambil dari kata-kata PT gitu, kayak kata-kata maintenance gitu ya. Terus kayak engine. Nah, kalau kebetulan aku itu dulu kan sebelum masuk ke Epson itu aku pernah ikut dulu ke yayasan yang lain gitu. Nah, jadi aku itu juga pernah ikut ke yayasan Puji yang di Cibitung gitu ya. Nah, di sana kan jadinya kalau di Yayasan Puji itu jadi kita tuh training dulu, guys. Nah, kalau di Yayasan Puji itu kita training dulu. Kalau nggak salah sih seminggu lebih gitu. Jadi kayak sekolah gitu ya. Nah, pas di Yayasan Puji itu aku kan diterangin kayak bahasa-bahasa PT gitulah. Kayak maintenance, terus kata-kata NG gitu. Nah, pas aku masuk ke Epson, ternyata tes itu ada. Jadi pas yang teka-teki yang silang-silang kayak gitu, aku udah lumayan udah hafal gitu ya. Oh, ini kata-kata maintenance, ada kata-kata NG, terus ada kata-kata defect gitulah. Nah, jadi alhamdulillahnya aku tuh udah paham gitu ya, ada kata-kata itu. Nah, mungkin sekarang juga kayaknya masih sama. Jadi kata-kata yang itu masih dipakai saat tes tulis gitu ya. Nah, alhamdulillahnya aku dulu kan eh, ya gitu, masuk dulu ke Yayasan Puji gitu. Soalnya kalau di Yayasan Puji itu sekolah dulu gitu ya, guys. Nah, nanti aku bakalan video tentang aku di Yayasan Puji gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita langsung ke interview aja. Nah, untuk selanjutnya kita tuh biasanya kalau misalkan udah tes tulisnya udah lolos, nah kita itu bakalan diinterview. Nah, kalau misalkan diinterview biasanya kayak gini ya. Soalnya aku juga kan pernah ke beberapa PT gitu, rata-rata yang interviewnya itu nanya kayak gini, apa kelebihan dan kekurangan kamu gitu.
biasanya kayak gitu. Nah kalau misalkan aku sih jawabnya ya udah aja gitu, yang selintas di otak aku aja, kelebihan aku gitu, pengen bekerja mempunyai rasa bekerja dan tanggung jawab gitu, yang tinggi gitu. Aku biasanya jawab kayak gitu loh guys, beneran aku jawabnya kayak gitu, padahal aku pas kerja di PT juga ya biasa aja. Tapi ya emang eh, aku jawabnya kayak gitu. Nah terus kelebihannya itu aku apalagi ya, dulu tuh pokoknya yang bagus-bagus lah, nggak telat gitu, yang bagus-bagus aja gitu kan, nggak pernah telat. Terus apa ya, pokoknya lah yang bagus-bagus tentang diri kita aja gitu. Nah kalau misalkan yang jeleknya gitu, aku dulu jawabnya bilangnya aku pelupa. Nah tiap aku masuk tes ke PT gitu ya, aku selalu jawab kalau aku tuh pelupa. Nah emang kenyataannya aku kayak gitu. eh, Kenyataan aku emang dasarnya pelupa gitu. Dan tapi alhamdulillah sih kalau masalah interview gitu nggak lolos gitu, aku lolos terus setiap aku interview. Dan aku emang jawab sejujur-jujurnya gitu ya. Kalau misalkan interview gitu yang pelupa, itu emang aku jujur untuk masalah eh, kekurangan aku gitu ya. Nah soalnya kalau misalkan kita ngebohong yang tentang itu ya, yang aku kan emang dasarnya nggak ngebohong kalau misalkan yang itu, yang misalkan kekurangan diri kita. Nah kalau yang lebih kelebihan diri kita itu aku ngebohong sedikit-sedikit gitulah ya, demi kebaikan. Biar kita masuk ke PT juga. Nah kalau misalkan yang itu, yang kekurangannya, emang aku sih nggak ngebohong gitu kan, emang dasarnya aku pelupa gitu. Nah kalau habis interview kayak gitu, kalau misalkan udah lolos baru kita medical gitu ya. Jadi kalau misalkan kita interviewnya gak lolos, ya udah apa sih, yayasan tuh bakal bilang kalau kita itu nggak lolos, jadi ke tahap selanjutnya nggak bakal ngeluarin uangnya. Biasanya kalau misalkan medical check up itu tuh kita yang bayar gitu ya, berapa ratus ribu gitu ya. Jadi emang dasarnya kalau medical check up itu harus bayar sama kita sendiri. Nah kalau pas medical check up itu, kalau sekarang sih ada tes ini ya, ada tes buat corona gitu ya. Soalnya aku tahu dari status teman-teman aku gitu ya, yang baru masuk ke PT gitu, biasanya sekarang sih ada tes corona. Jadi kalau misalkan yang coronanya itu positif, udah kalian gak bakal lanjut ke tahap selanjutnya. Nah perbedaannya sekarang itu, kalau medical check up kan ada yang tes corona gitu. Nah kalau aku dulu, tapi kayaknya kalau misalkan tes yang kayak biasa itu pasti ada juga ya. Nah kalau yang tes kayak biasa, medical biasa itu, aku tes mulai dari mata gitu ya, soalnya kan takutnya ada minus. Tapi sebenarnya minus itu masih bisa masuk, soalnya Epson juga ngasih asumsi buat ngasih kacamata gratis gitu ya kalau misalkan kalian udah masuk PT gitu. Jadi kalau misalkan minus itu masih bisa, mungkin minusnya ya masih sedikit-sedikit gitu ya. Nah kalau buat tinggi, nah kalau tinggi itu ini tuh wajib banget ya, kalian itu nggak boleh di bawah 150. Kalau misalkan tinggi ini tuh bener-bener ngaruh banget kalau masalah tinggi ya. Jadi kalau misalkan tinggi kalian cuma di bawah 150 itu susah sih menurut. Kalau misalkan prosedurnya kalau misalkan prosedur itu 150, itu kurang dari 150 itu lumayan agak susah gitu ya. Nah tapi kalau misalkan rezeki bagus sih ada mungkin ya yang masuk gitu kan. Nah kalau misalkan udah rezeki ya mungkin bisa aja gitu ya, kalau takdir memungkinkan gitu kan. Nah
Selanjutnya, jadi dulu tuh pas aku tes medical tuh ada yang bikin aku ketawa soalnya kita tuh kayak tes ambeien gitu ya, tes ambeien kita tuh. Jadi dicek sama dokternya gitu, takutnya kita ada ambeien gitu ya. Jadi seluruh tubuh kita itu harus dicek dari mulai si paru-paru gitu ya, kayak rongsen kayak gitu ya. Aduh, di sini adan guys, emang sekarang lagi hari Jumat ya. Nah, adannya udah selesai. Nah, aku lanjutin ya. Nah, jadi kalau misalkan medical check up itu kita dites semuanya ya gitu ya. Takutnya ada penyakit dalam juga, jadi harus di rongsen gitu. Aku juga sih eh, kalau rongsen itu sebenarnya ya harusnya 1 tahun sekali gitu ya. Soalnya katanya kan itu radiasi dari cahayanya itu kan. Nah, aku dulu itu dalam 3 bulan nganggur itu beberapa kali medical check up, nanti kita disuntik darah gitu ya, disuntik diambil darah gitu buat ke laboratorium dicek HB-nya yang kayak gitu gitunya lah. Udahlah itu mah ya emang biasanya kayak gitu aja kalau medical check up itu. Tapi kalau misalkan kalian yang punya minus, nah ya soalnya banyak banget kemarin teman-teman yang nanyain juga tentang kayak gimana sih aku kan punya minus gitu, aku masuk gak ya. Nah tenang aja, buat kalian yang punya minus kalian jangan minder gitu ya, soalnya banyak kok teman-teman aku juga yang mereka minus gitu. Soalnya nanti nanti juga kalian kalau masuk kerja ke Epson itu, Epson juga bakal ngesesuaiin apa kekurangan dari kita gitu. Misalkan kalau kita minus, kalian nanti ya kerjanya nggak di bagian komputer-komputer kayak gitu. Soalnya kalau aku kan emang kerjanya di bagian komputer gitu ya, aku bagian dari printing gitu. Jadi aku nggak punya kendala. Nah kalau misalkan kalian yang minus juga nanti disesuaiin gitu, di kalian nanti bagian apa gitu. Jadi kalian yang punya minus nggak usah minder gitu ya. Nah eh, untuk kalian kalau misalkan udah lulus medical check up, nanti kalian tinggal tunggu proses selanjutnya, tinggal masuk ke PT-nya gitu ya. Nah, mungkin kisi-kisi yang bakalan aku kasih itu segitu aja. Ya, jadi ini tuh jadi berdasarkan pengalaman aku 5 tahun lalu gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang kekurang ataupun ada yang kelebihan aku bicara gitu ya, mungkin sekarang prosedurnya itu udah beda gitu ya. Tapi ini hanya sebagai pengalaman aku aja buat sharing ke kalian. Nanti kalian bisa siap-siap gitu kalau misalkan tesnya itu kayak gini-gini, soalnya bakalan ada yang sama juga gitu ya. Mungkin sekarang itu ada yang dilebih-lebihin aja sedikit-sedikit aja gitu, soalnya kan udah beda ya sekarang, zaman sekarang sama zaman yang dulu. Jadi aku tuh tes di sana tuh udah 5 tahun guys, 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan itu adalah hal yang wajar. Nah, sekian aja ya kisi-kisi dari aku. Jangan lupa buat kalian yang udah nonton channel YouTube aku, buat like, komen, dan subscribe video aku agar aku lebih semangat bikin konten menarik buat kalian. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya seputar PT ataupun apalah ya, tentang masalah pekerjaan, aku bakalan jawab sesuai yang aku tahu. Dan terima kasih buat kalian yang udah nge-DM aku. Kalian juga bisa yang mau baru banget mau tanya, kalian bisa langsung cek ke Instagram aku dan atau DM ataupun di kolom komentar. Nanti insya Allah aku bakalan jawab sesuai kemampuan aku dan sesuai info yang aku tahu gitu ya. Oke, sekian video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.